Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, Pak Birsa. Kalau kita tadi menyimak ya bagaimana pernyataan dari Pak Menko, Pak Agus Harimurti Yudhoyono, tadi soal program-program yang dijalankan ini adalah program-program jangka panjang juga ya untuk mencapai target Indonesia Emas 2045. Kami pun terus berkomitmen Pak Agus untuk terus bersama-sama kita berkolaborasi semuanya antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta untuk bisa mewujudkan cita-cita bangsa tadi. 20 tahun lagi lah kira-kira ya kalau kita hitung dari 2000. 20 tahun lagi itu sebentar sekali untuk kita bisa mencapai. Semoga kita bisa ya mencapai bersama. Amin, insya Allah ya. Berkat kolaborasi yang sudah kita bangun sejak saat ini hingga nantinya. Ya. Amin. Baik, Pak Menko, saya mau lanjutkan pertanyaan saya yang tadi nih. Soal konektivitas tadi sempat disinggung. Artinya Pak Menko mulai mengarah ini bahwa mulai memfokuskan, targetkan program-program pembangunan infrastruktur dan pembangunan wilayah ini di kota-kota ataupun juga wilayah-wilayah terpencil begitu yang kurang berkembang. Boleh dijelaskan fokus optimalisasinya itu di mana saja? Iya, jadi kembali apa yang menjadi visi besar dari Bapak Presiden Prabowo Subianto itu bagaimana kita bisa membangun dari bawah, dari desa ke kota. Jadi tidak boleh ada gap, ada disparitas antara masyarakat kota dengan masyarakat desa, antara Jawa dengan luar Jawa, terutama wilayah timur Indonesia. Nah, disinilah memang harus dihadirkan keseimbangan. Kalau orientasinya pada jumlah penduduk, maka kita hanya fokus pada Jawa memang, karena 120 juta lebih penduduk ada di Jawa. Tapi tidak adil dan negara harus hadir untuk meyakinkan setiap warga negara itu mendapatkan manfaat dari infrastruktur yang sekali lagi bisa membangun ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Nah, di samping itu kita juga tahu Putri bahwa Indonesia juga harus terdepan melihat masa depannya, masa depan dunia juga yang saat ini juga penuh dengan ketidakpastian, terutama akibat krisis iklim. Ada banyak hal, apalagi Indonesia juga merupakan negara yang berada di ring of fire sehingga juga menghadapi dampak bencana alam setiap saat. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur juga harus yang resilient, tahan terhadap berbagai potensi bencana alam dan juga bisa menjawab berbagai dampak buruk dari krisis iklim tadi, pemanasan global. Contoh, di pantai utara Jakarta dan Jawa secara keseluruhan, itu terjadi land subsidence. Jadi berpotensi masyarakat kita menghadapi bahaya banjir, tenggelam. Nah, di sini pemerintah harus segera memikirkan bagaimana tanggul pantai dan bahkan tanggul raksasa harus dibangun pada saatnya. Dan ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan integrasi tata ruang wilayah yang juga harus menyeluruh agar melindungi masyarakat kita, termasuk para nelayan, saudara-saudara kita yang berada di pesisir utara. Pantai utara Jakarta ataupun Jawa ini. Ini contoh bahwa kita harus memikirkan hal-hal tersebut. Belum lagi kita tahu bahwa pada saatnya ini kan harus mendahulukan mana. Di satu sisi kita tumbuh terus penduduknya, perlu hunian lebih banyak, kita masih kekurangan rumah 3 juta, saya ulangi 10 juta kepala keluarga belum memiliki rumah dan 20 juta lebih perumahannya tidak layak huni begitu ya. Ini perlu disiapkan. Tapi sisi lain kita ingin sektor pertanian kita juga tetap punya produktivitas yang baik. Artinya jangan sampai semua lahan terkonversi menjadi lahan hunian atau lahan industri. Ini semua membutuhkan pendekatan yang seimbang dan juga regulasi yang mengatur ini dengan baik. Ini contoh bagaimana Kementerian Koordinator Infrastruktur ini mengambil peran untuk menjaga keseimbangan tadi. Yang pastinya menjamin bahwa programnya tidak akan ada yang tertinggal, semua akan berjalan, hanya mungkin prioritasnya mana yang terlebih dahulu begitu kali ya Pak Menko ya. Betul. Oke. Nah, tapi kalau nggak salah Pak Menko juga meluncurkan kebijakan perdana tuh soal kebijakan konstruksi ya Pak ya, konsolidasi ekosistem komunikasi konstruksi infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Itu boleh nggak disosialisasi? Mungkin kita juga pengen tahu ini kebijakan perdananya. Ini saya khusus untuk membangun awareness. Sebetulnya ini adalah sebuah policy yang kami hadirkan untuk membangun komunikasi publik yang lebih terintegrasi terkait infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Begini Putri, bahwa kita ingin masyarakat juga selalu terlibat dalam proses pembangunan bangsa. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, tidak mungkin pemerintah berdiri sendiri sudah pasti, kita harus mengajak serta semua, tetapi untuk menghadirkan rasa percaya dan juga kepercayaan diri masyarakat terhadap pemimpin dan pemerintahnya, perlu dijalankan sebuah komunikasi yang baik, yang sehat,
yang terbuka, dan dua arah. Jadi ini bentuk transparansi pemerintah sebenarnya Transparansi dan akuntabilitas. Dan disinilah saya tentunya berharap TV One juga selalu mengawal proses ini, karena dengan itu kita membangun pemahaman yang utuh pada masyarakat. Contoh, ketika kita berbicara infrastruktur, misalnya bagaimana kita ingin menghadirkan swasembada pangan, artinya bendungan harus dibangun. Bendungan tidak cukup dengan bendungan saja, tapi irigasinya, baik primer, sekunder, tersier, sampai ke sawah-sawah, itu perlu disiapkan anggaran dan juga dukungan lainnya, termasuk dukungan dari berbagai stakeholders. Jalan-jalan desa yang mengangkut hasil pertanian menuju pasar, ini juga harus diperbaiki. Dan lain sebagainya, termasuk apa manfaat bendungan, bukan hanya sebagai suplai air baku, tapi juga pembangkit listrik yang terbarukan. Saya baru berkunjung ke misalnya Bendungan Karian di Banten, Bendungan Cirata, Bendungan Jatiluhur. Itu juga banyak potensinya, termasuk menggunakan teknologi solar panel yang digelar untuk menghasilkan energi yang terbarukan. Belum lagi tadi untuk fungsi irigasi, dan sektor pariwisata bisa hidup juga dari lokasi-lokasi infrastruktur tadi. Nah, hal-hal semacam ini perlu disosialisasikan, dan dengan demikian masyarakat tahu dan memberikan dukungan juga, termasuk memberikan masukan. Kadangkala kita kan tidak selalu tahu ya, wah ada kerusakan di sana, ada kerusakan di sini. Nah, disinilah harapannya ada komunikasi yang baik dan dua arah tadi, kita menjelaskan, memberikan informasi, tapi sebaliknya mendengarkan masukan, aspirasi, bahkan kritik. Asalkan disampaikan dengan cara yang baik, dengan niat yang baik, harus kita dengarkan dan harus kita carikan solusinya. Oke, asal ada niat yang baik, semua insya Allah jalan ya Pak Insya ya. Allah, ya. Oke, tapi ini ada juga nih pertanyaan publik, ini sebetulnya permasalahan klasik lah ya. Kita tahu ini kementerian baru, tapi membawahi 5 kementerian teknis begitu ya. Ada PU, Perumahan, ATR BPN, terus juga Transmigrasi, begitu. Perhubungan juga di bawahnya. Nah, ini ego sektoralnya bagaimana? Ini jadi tantangan nih pastinya buat Pak Menko sendiri ya, untuk bisa membangun sinergi antara kelima kementerian ini di bawah Kemenko. Iya, tentu ini tantangan untuk semua sektor pembangunan, tapi saya senang ada 5 kementerian teknis yang tadi sudah disebutkan oleh Putri, dan saya rasa para menteri, para wakil menterinya juga menunjukkan itikat yang baik, semangat yang luar biasa, ingin berbuat yang terbaik yang mereka bisa lakukan, dan saling berkomunikasi, bersinergi dan berkolaborasi. Saya rasa ini modal penting. Kalaupun ada sekat-sekat antar kementerian, antar lembaga itu wajar, tapi tidak boleh menjadi tembok yang terlalu kokoh, yang terlalu keras, tidak bisa ditembus. Itulah tugas kami. Jadi ketika ada deadlock, katakanlah yang satu inginnya A, yang satu inginnya B, ya kita dudukan bersama, karena tujuannya sama sebetulnya. Hanya seringkali kita blindsided karena harus mendahulukan tugas utama di kementerian tertentu, padahal ujungnya sama. Ujungnya sama. Nah, disinilah saya rasa justru menjadi penting buat kami bisa lebih dekat dan lebih mengkomunikasikan itu dengan baik. Oke, harusnya masyarakat optimis ya dengan adanya kementerian baru dan dibantu juga oleh 5 kementerian teknis ini, artinya pemerintah memang benar-benar serius nih untuk membangun infrastruktur ya, dan juga membangun kewilayahan di daerah kecil gitu ya, di daerah yang mungkin kurang berkembang. Tertinggal, gitu. Oke, mungkin terakhir Pak Menko, harapan dan doanya nih buat TV One agar nanti ke depan kita bisa sama-sama nih membangun bangsa. Iya, pertama saya tentunya mengucapkan selamat ulang tahun kepada TV One yang ke-17. Kalau manusia 17 tahun itu energik, penuh dengan idealisme, penuh dengan inovasi, dan saya rasa TV One juga telah menunjukkan kredibilitas dan rekam jejaknya selama 17 tahun terakhir ini, apalagi semangatnya kolaborasi untuk negeri. Semoga semakin maju, semakin sukses para pimpinan redaksi TV One, keluarga besar TV One, dan semangat kolaborasi untuk negeri ini tentunya menjadi kuat ketika kita ingin terus mengawal demokrasi dan pembangunan Indonesia ke depan. Amin. Sekali lagi dirgahayu ke-17 untuk TV One. Baik, terima kasih Pak Menko. Tapi sebelum saya tutup, mungkin saya mau ajak Pak Menko juga ya. Kita tidak hanya merayakan di studio ini nih Pak Menko ulang tahun TV One, tapi juga sudah ada perayaan-perayaan atau persiapan lah mungkin ya saat ini di beberapa titik, terutama di kantor kita di Pulau Gadung dan juga di Jakarta Islamic Center juga akan ada perayaan hari ulang tahun ke-17 TV One. Nah, kita coba lihat
lihat ya Pak Menteri, bagaimana persiapan yang ada di sana. Ada rekan kami Agita Mahlika di Pulau Gadung, Jakarta Timur, dan juga Putri Sofia di Jakarta Islamic Center. Kita mungkin lihat dulu Pak Menteri bagaimana persiapan di Pulau Gadung. Ada Agita Mahlika. Agita, bagaimana suasana di sana? Iya, halo, selamat pagi Putri Windasari dan juga pemirsa. Betul sekali ya, suasana di Pulau Gadung pagi-pagi ini sudah semangat, sudah tentunya siap untuk memberikan informasi terbaik di hari ulang tahun TV One yang ke-17. Ini sebelah kanan saya sudah ada wakil pemimpin redaksi Bapak Reva Dedi Utama dan juga sudah ada manajer News Daily Bapak Sylvester Keda dan juga seluruh teman-teman kru TV One yang semangat hari ini. Tentunya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa setia TV One selama 17 tahun ini sudah terus mengawal dan tentunya harapan kami semakin bisa memberikan informasi yang terbaik ya bagi pemirsa TV One. Nah, kalau Putri juga Mala dan juga Philip tadi sudah ada tumpeng. Di depan saya ini juga nanti sudah ada tumpeng, Putri dan juga pemirsa, dan kita akan merayakan bersama-sama ya. Pada hari ini juga ada banyak sekali persiapan dan juga program-program berita informasi yang akan kami sediakan untuk pemirsa TV One spesial di hari ulang tahun ke-17 ini. Nah teman-teman, kita mungkin bisa berteriak bersama ya. Kalau saya bilang HUT 17 tahun TV One, kita boleh bersama-sama mengatakan kolaborasi untuk negeri. Siap ya? Siap. Oke, bersama-sama. HUT 17 tahun TV One. Kolaborasi untuk negeri. Sementara demikian persiapannya Putri, kami kembalikan ke Anda. Waduh, menarik sekali ya. Seperti yang Pak Menko bilang, 17 tahun itu memang usia-usia energik ya gitu. Kita bisa lihat semangat teman-teman di kantor TV One Pusat di Pulau Gadung. Sebetulnya kita juga rame, cuma di belakang kamera ya gitu ya. Tapi kita juga mau lihat nih bagaimana suasana di Jakarta Islamic Center. Ada rekan kita Putri Sofia. Putri, bagaimana di sana persiapannya? Di Jakarta Islamic Center ada rekan kita Putri Sofia. Putri, bagaimana di sana persiapannya? Ya, selamat pagi Putri Windasari dan juga pemirsa. Gak berbeda dari Pulau Gadung, tetapi kalau di Jakarta Islamic Center, perayaan hari ulang tahun TV One yang ke-17 di Jakarta Islamic Center ini jauh lebih syahdu, jauh lebih tentram, dan memang karena untuk hari ini, hari Jumat merupakan hari pertama dari rangkaian 17 tahun TV One ini. Tadi kami juga memantau memang sudah ada beberapa tausiah yang memang disampaikan oleh para ustadz yang tergabung dalam Muslim Center, dan juga tidak hanya tausiah tetapi untuk di Jakarta Islamic Center perayaan hari ulang tahun 17 TV One juga langsung dihadiri oleh 170 anak-anak yatim piatu dan juga anak-anak yang memang bersekolah berdekatan di Jakarta Islamic Center yang memang sudah sejak pagi tadi ini antusias untuk merayakan hari ulang tahun TV One. Dan memang tadi kami memantau ini sudah banyak sekali anak-anak yang memang menunggu rangkaian-rangkaian acara yang akan dilaksanakan hari ini di Jakarta Islamic Center. Namun kami masih menunggu karena sebentar lagi rangkaian potong tumpeng akan dilakukan di Jakarta Islamic Center, Putri. Untuk sementara kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Putri Sofia mengabarkan langsung dari Jakarta Islamic Center, dan ada Agita Mahlika dari kantor TV One Pusat di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ya pemirsa, kita bisa lihat ya tadi kalau di Jakarta Islamic Center itu lebih kepada bentuk rasa syukur kita. Makanya kita menggelar acara doa bersama, mengundang anak yatim piatu agar TV One ke depan juga terus semakin maju dan bisa memberikan informasi yang akurat, aktual, dan juga bisa mengedukasi masyarakat. Sepertinya masih banyak sebetulnya Pak Menko yang mau saya tanyakan sama Pak Menko ya terkait program-program kerja, tapi memang durasi kita terbatas. Saya tapi sebelumnya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Menko sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya yang kayaknya kunjungan sana sini, cek bendungan sana sini ya Pak Menko ya. Terima kasih banyak. Kita berharap kita masih terus bisa berkolaborasi membangun bangsa ini, bisa mewujudkan cita-cita program ataupun juga kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan dan bisa mencapai Indonesia Emas di 2045. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bapak Menko Agus Harimurti Yudhoyono, sehat selalu Bapak. Terima kasih. Dan pemirsa, kami masih akan hadirkan beragam informasi yang menarik lainnya di hari spesial, di hari ulang tahun TV One yang ke-17. Tetap bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi.